Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali saya bertanya kepada Bang Arya. Bang Arya, masih tersambung bersama saya di sini ya? Ya. Bang Arya, tapi sebenarnya hitung-hitungannya seperti apa supaya tidak ada stok yang mengendap, kalau bisa dikatakan seperti itu? Karena kita baru kedatangan vaksin 1,5 juta juga ya yang terbaru. Ini bagaimana, Bang? Gini, seperti yang saya katakan tadi, dia bukan mengendap semua. Ada yang dalam perjalanan, Mbak. Kita ini jangan berpikir bahwa itu gampang. Itu kayak sekarang dikirim langsung nyampe. Percaya nggak berapa puskesmas kita di seluruh Indonesia? Dari Jakarta saja sampai ke puskesmas itu belum beberapa hari. Ya, jadi tolong distribusi itu, tolong teman-teman berpikirnya seperti itu. Sampai puskesmas di kampung saya di Tanah Saro, yang namanya di Laubalang dekat perbatasan Aceh, itu butuh berapa hari. Tidak segampang yang, nah itu bukan mengendap, itu kan proses perjalanan. Ya. Proses perjalanan yang harus kita tahu. Jadi jangan berpikir bahwa apa sampai ke Aceh, sampai ke Papua pengiriman vaksin itu. Itu kan proses. Bisa 5 hari prosesnya, bisa seminggu. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini mengendap. Enggak, itu bukan mengendap. Karena kita percaya juga bahwa mereka setiap ada datang ya dia pakai. Kecuali untuk vaksin kedua ya, dia tahan untuk vaksin kedua. Gitu, itu satu. Yang kedua, nah ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Kita ini bukan produsen vaksin. Yang bisa membuat vaksin serentak, semua ada. 400 juta vaksin gitu, enggak. Yeah. Ini kan bertahap. Ini 170 juta vaksin yang baru datang. Ya, kemudian itu ada proses lagi. Ada yang bentuk bulk. Bentuk bulk artinya tidak siap jadi. Tapi dia harus proses di Bio-Farma untuk jadikan siap suntik. Ada yang dia untuk dia langsung bisa suntik, kayak AstraZeneca gitu ya. Itu siap suntik. Tapi kayak Sinovac, itu kan dia butuh proses lagi. Nah, kemudian ada lagi proses namanya Bio-Farma, BPOM. BPOM itu ada proses lagi BPOM. Itu BPOM akan mengeluarkan izin edarnya. Ya, izin edar untuk mengatakan ini oke atau enggak dipakai gitu ya. Okay. Nah, itu ada proses lagi. Nah, itu saja butuh seminggu 2 minggu. Jadi ini sekarang semua minta serentak. Ya, bertahap. Makanya ada proses namanya antrian mendaftar. Ada yang seminggu baru dapat lagi, atau ada antrian 2 minggu, karena memang berproses. Tadi jangan dikira tadi ya bahwa kita udah punya 440 juta vaksin, belum segitu yang vaksin kita. Kita baru 174 juta yang baru datang ke Indonesia, dan itu berproses. Jadi makanya Pak Jokowi mengatakan bahwa ini selesainya saat akhir 2021 kita mencapai herd immunity. Karena ini kan masih bulan 7, ini bulan 8 sekarang. Kan 5 bulan lagi. Jadi ini bukan serentak tiba-tiba muncul vaksinnya semua, enggak. Jadi harus memang ada proses. Wajar misalnya ada yang masih nunggu untuk divaksin. Karena memang vaksinnya belum datang semua dari luar negeri, Mbak. Baik. Ini harus dimengerti. Jadi bukanlah tersedia gitu, enggak gitu. Jadi kita harus paham proses-proses itu. Ini kan ada, tapi yang pasti tiap minggu itu vaksinnya datang. Tiap minggu vaksinnya datang. Ya. Gitu. Oke, saya sekarang kepada Ibu Mas Dalina. Bu, oke lah kalau kata Ibu, nggak mudah memang memvaksin seluruh masyarakat Indonesia dengan cakupan wilayah yang jauh. Tapi ini instruksi Presiden. Presiden mengatakan di Juli tanggal 16 bahwa stok vaksin segera dihabiskan, percepat vaksinasi. Ini bagaimana? Ya, jadi kalau instruksi Presiden tentu para pembantu Presiden harus mengamankan instruksi tersebut. Artinya berusaha secepat mungkin agar vaksin tersebut tersedia di lapangan. Memang kita ketahui jumlah vaksin yang sudah kita bisa beli itu bertahap datangnya. Pertama datangnya bertahap, kemudian prosesnya kalau dia bentuknya bulk maka itu harus diproses dulu untuk bisa sampai ke botol-botol yang siap disuntikan oleh petugas kesehatan kita. Dan itu juga butuh waktu. Karena itu percepatan dari mereka yang diberi penugasan oleh Presiden untuk mengamankan target-target tersebut itu tentu harus dijalankan dengan sinergis dan dengan cepat. Nah, jadi kalau menurut saya optimis ya itu kita bisa melaksanakan target-target yang diberikan oleh Presiden asalkan kita semua bekerja keras untuk itu. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya
kita harus mengikuti yang mana? Bahwa memang petugas di lapangan tidak serta-merta sesimpel itu bisa Betul. menyuntikkan semua dosis Iya. vaksin yang ada di Indonesia. Tapi ini Presiden arahin, habisin stok vaksin daerah, segera vaksinasi, ini bagaimana? Iya, ini memang satu tugas yang berat ya, artinya untuk di lapangan bagaimana bisa tercapai target-target itu. Karena apa? Karena kondisinya yang di lapangan itu memang berat gitu loh. Artinya ini memberikan edukasi kepada masyarakat untuk vaksin saja sudah merupakan tugas yang berat gitu. Ya. Apalagi kemudian sampai masyarakat mau mengantri, masih menunggu jangka lama dan memahami bahwa ketersediaan vaksin itu sendiri sudah menjadi beban tersendiri, di mana kemudian banyak daerah juga menjelaskan kepada publik juga sangat sulit gitulah. Karena itu menurut saya ini memang bagaimana tetap konteksnya adalah bagaimana agar informasi-informasi yang beredar itu terkait dengan vaksin itu dengan serta-merta segera diberikan penjelasan gitu, sehingga masyarakat itu mau kan. Ini kan kita arahnya ke kesadaran sama edukasi kan, intinya gitu. Jadi ketika edukasi sudah baik berjalan, kemudian kesadaran masyarakat sudah tumbuh, maka disitulah kemudian kita lihat nanti masyarakat akan melakukan vaksinasi secara sukarela gitu. Nah ini yang penting di situ, karena apa? Karena kalau kita mau target-target itu tercapai 1 hari 1 juta dan target herd immunity sampai nanti akhir tahun, ini memang harus kerja keras di semua ini, dan ini yang menjadi tantangan karena juga keterbatasan SDM nakesnya juga. Dan juga ada relawan-relawan juga yang dilibatkan di situ. Tetapi kan persoalannya juga dalam konteks implementasi kebijakan itu tidak semudah itu. Memang dalam konteks formulasi kebijakan bisa gitu, logika kebijakannya 1 hari 1 juta atau 1 hari 2 juta, tetapi tentu di lapangan tidak mudah karena ya itu tadi persoalan di distribusi, persoalan bagaimana kemudian masyarakat kesadaran untuk mau divaksin, ini menjadi persoalan-persoalan. Karena itu menurut saya informasi-informasi yang tidak penting atau informasi yang sifatnya kurang baik itu harus segera diklarifikasi sehingga masyarakat itu tumbuh kepercayaan. Ini kan persoal kepercayaan supaya mereka sadar. Kalau misalnya nanti semuanya didasarkan pada sanksi seperti DKI Jakarta, sanksi 5 juta nggak mau vaksinasi, ya ini kan jadi nggak benar juga gitu. Oke, nah Bang, tapi kalau misalnya memang dari pernyataan Bang Arya Sinulinga, ini sudah diklarifikasi jelas di program saya Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi jikalau kemudian ada menimbulkan ketidakpercayaan mengenai stok vaksin ini, bagaimana Bang Arya bisa memberikan pernyataan di sini? Yang mananya? Kalau misalnya ada masyarakat merasa bahwa, wah ini buang-buang uang negara kalau ada vaksin yang dibeli tidak terpakai, ini bagaimana? Kan udah saya katakan tadi, kalau wartawan yang salah kok salah pemerintah. Iya. Oke. Jangan dong. Makanya kita minta juga, tolong dong wartawan juga, media juga menulis dengan benar, jangan pakai asumsi. Ya. Kalau orang ragu dia, tanya ulang seperti TV One, tanya saya, gitu kan? Mantap. Nah Bang, kalau gitu, kalau gitu saya minta klarifikasi lagi. Apakah benar ada pernyataan Bang Arya Sinulinga bahwa kalau vaksin itu 1 kotak isi berapa? Kalau dibuka dipakai 5 tidak terpakai, ditunggu hingga vaksin kedua, ini kadaluarsa. Benar nggak? Oh itu nggak pernah ada nunggu sampai 2 dibuka habis sana, nggak pernah. Sekarang kepala daerah tidak ada lagi kalau nggak, misalnya dia dibuka, dia akan habiskan. Sekarang semua kepala daerah nggak mau lagi ada yang kurang setiap dia buka langsung dihabisin. Setiap dia buka langsung dihabisin. Kalau nggak dihabisin kenapa Bang? Dia rugi dong. Orang warganya pengen divaksin kok nggak mau dihabisin. Kemarin itu omongan kan diskusi kemarin tuh ada wakil gubernur Jawa Timur, ada gubernur Bogor ya. Dia bilang kami nggak mau. Kami suntikan 5 buka 5, kami cari lagi 5 orang untuk bisa dihabiskan. Sekarang udah begitu semua kepala daerah. Nggak mau mereka. Semua setiap buka langsung habiskan 10. Habiskan 10. Oke, nah saya sekarang ke Ibu Mas Dalina. Sebenarnya dalam praktik di lapangan seideal itukah atau mungkin ada juga vaksin yang kadaluarsa karena treatment yang tidak baik atau bagaimana? Ya, itu ada yang disebut sebagai IP atau indeks pemakaian. Indeks pemakaian itu masing-masing vaksin berbeda-beda. Ini vaksin kita kan multidos ya. Multidos itu artinya dalam satu vaksin itu ada 10 dosis. Jadi indeks pemakaiannya adalah 1:10. Harus ada 10 orang untuk bisa menghabiskan satu vial tersebut. Nah, teman-teman di lapangan tentu sudah terampil itu menghitung indeks pemakaian ya. Pada vaksin-vaksin bayi itu malah indeks pemakaiannya ada yang cuma 1:3, 1:8. Tapi karena vaksin kita terbatas untuk COVID ini, kita sangat menjaga sekali ya, teman-teman di lapangan sangat menjaga sekali agar benar-benar vaksin ini tidak ada yang terbuang 1 dosis pun.
Artinya gini, siapa yang mau divaksin hari ini kan sudah ada daftarnya. Kemudian jika kemudian ada beberapa orang yang nggak datang karena sesuatu hal, atau kemudian tidak bisa divaksin karena setelah hasil pemeriksaan ternyata dia tidak memenuhi persyaratan untuk divaksin, maka teman-teman tidak langsung semuanya dibuka. Misalnya hari ini ada 100 yang mendaftar, tidak 10 langsung dibuka, enggak, satu-satu dulu. 10 disuntikkan, kemudian nanti 10 lagi. Nah, biasanya di ujung-ujung nih, di jam 11, jam 12 mulai ngitung. Masih sisa berapa yang akan datang, apakah kita akan buka atau tidak. Karena vaksin itu tidak bisa bertahan lama, nggak bisa nunggu sampai besoknya untuk divaksin lagi. Nah, jadi itu manajemen vaksin di lapangan sudah hafal, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bahwa ada dosis vaksin yang terbuang. Itu sangat ketat sekali. Bahkan bila perlu sampai tetes terakhir vaksin itu tersuntikkan kepada warga negara kita. Kita harus yakin dengan teman-teman di lapangan. Oke, logika pemberian vaksin seperti ini akan dapat tidak untuk daerah-daerah yang mungkin penduduknya sedikit. Misalnya di jam 12 masih ada 10 vaksin lagi, tapi mungkin orangnya tidak mencapai atau mungkin susah untuk mencari. Ini bagaimana Pak Trubus melihatnya? Iya, kalau ini melihatnya kan jadi dua hal. Jadi menurut saya soal apa namanya transparansi kan jadinya. Transparansi bagaimana kemudian di situ keberadaannya disesuaikan dengan jumlah yang akan divaksin. Ini kan persoalannya seringkali barang yang tersedia itu tidak sama dengan jumlah yang akan divaksin atau jumlah yang divaksin lebih kecil dari jumlah yang tersedia. Itu kan juga harus ini. Yang kedua tentu di situ soal akuntabilitas publik kan, bagaimana pertanggungjawaban publik ketika vaksin itu sudah ada kan, katanya tadi harus segera disuntikkan. Kalau memang harus disuntikkan berarti jangan sampai kemudian ada penundaan-penundaan kan gitu. Nah, disinilah kemudian supaya masyarakat ada keyakinan segera melaksanakan vaksinasi. Yang ketiga menurut saya yang paling penting juga ini adalah bagaimana faktor pengawasan kan gitu. Bagaimana mengawasi sampai ke bawah betul-betul memang itu sudah divaksin, jangan sampai ada informasi-informasi. Ini kan sebenarnya ada seperti yang terbuang, ada yang ini kan informasi ini juga sudah beredar di masyarakat dan ini juga nggak mudah di dalam memberikan informasi bahwa meskipun ada klarifikasi ataupun ada penolakan atau penjelasan itu juga nggak mudah karena karena persoalannya ini persoalan di public trust tadi gitulah. Jadi menurut saya ini harus diawasi, harus dipastikan sampai ke bawah di mana kemudian memang jumlah vaksin yang ada itu sesuai dengan permintaan. Kisahnya kalau teorinya itu kan ada supply demand kan gitu. Jadi teorinya seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan yang terakhir dalam ini memang masalah tata kelola memang harus betul-betul menunjukkan aspek-aspek keterbukaan gitu sehingga di sini masyarakat maupun bisa ikut mengawasi dan di sisi lain juga Pemda, pemerintah daerah dan perangkatnya juga bisa mengawasi semuanya. Ini kesemuanya harus saling bersinergis karena selama ini memang seringkali mereka tidak sinergis dan sering ini memberikan warna yang berbeda karena itu sehingga masyarakat sering dibingungkan harus bagaimana ini kemudian informasi yang beredar jangan membuat gaduh lah di masyarakat. Jadi ini saya khawatir nanti jadi lamban kita dalam soal percepatan itu sendiri. Artinya target-target nggak tercapai nanti seperti itu, Mbak. Ya, Bang Arya kalau di sini Pak Trubus meminta untuk pemerintah melakukan transparansi juga ya. Berapa vaksin yang sudah disuntikan, berapa yang menunggu, berapa yang datang. Ini bagaimana, Bang? Saya itu justru kemarin ketika diwawancara, saya buka semua datanya. Saya buka semua berapa data. Ini pun saya mau revisi lagi nih. Boleh. Datanya TV One tadi. Itu TV One tanggal 19 Juli, sekarang tanggal 31 Juli. Data sekarang adalah sudah mencapai 144.700.000 lebih itu adalah bahan baku bulk. Sementara yang lain datanya yang berubah cuma Sinovac. Itu masih 6 juta, sekarang 7,5 juta. Sekarang totalnya 174.607.880 vaksin yang sudah datang. Nah, kami selalu buka, cuma yang tadi Pak Trubus, bahwa ini problemnya bukan di kita yang salah ngomong. Kita nggak salah ngomong. Yang salah tulis itu media. Yang mereka akhirnya bikin seakan-akan kita public trust. Ini pemerintah salah hati-hati ngomongnya. Kita ngomongnya sangat jelas, clear. Tapi yang ditulis lain gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita minta juga kepada media, bantu kita. Jangan ditulis tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Dan kalau bisa, wawancara kami. Jangan pakai wawancara ini, Tokyo TV One, dipakai sebagai berita untuk di media yang lain. Jangan gitu. Ini yang kita harapkan gitu ya. Jadi kalau saya sih, pemerintah selalu, setiap hari, pemerintah selalu menjelaskan. Kalau lihat di websitenya KPCPEN, menjelaskan berapa vaksin yang kita miliki dan berapa vaksin yang sudah disuntik. Itu sudah jelas clear.
Dan tiap hari berapa yang sudah divaksin pun tiap hari kenaikannya jelas, clear, dan kita buka selalu. Datanya nggak pernah meleset. Artinya nggak pernah kita berubah-ubah, nggak pernah. Itu tetap aja konsisten dia. Oke. Jadi gitu Pak. Ya, nanti sesaat lagi saya akan minta Bang Arya dan juga bahkan dari pihak Kemenkes Ibu Mas Dalina untuk sebagaimana Bapak dan Ibu ini mengecek di lapangan distribusi untuk daerah-daerah yang jauh belum mendapat vaksin, sementara Jabodetabek contohnya Jakarta saja belum semua kok warganya divaksin. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.